الفاتحة على نية أن الله تعالى كما نوينا صلاة الرسول في الدين وعلى نية أن الله تعالى يستر عيوبنا ويسلم مقاصدنا من حوائج الدنيا والآخرة وعلى نية أن الله تعالى ينور قلوبنا وقالبنا مع الهدى والتقوى والحكمة على دين الإسلام والإيمان إلى محنة ولا امتحان بحق سيد ولد أدنان ولكل نية صالحة وإلى حضرة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى روح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآل كل منهم والصحابة أجمعين ثم إلى روح والدينا وأمهاتنا وجداتنا ومرشدنا ومعلمينا وخصوصا ثم إلى روح مؤلف هذا الكتاب في سلم الشافعي سلم الحضرمي وصنف وغربهم ثم إلى روح خصوص سيد الوالد الحميد عبد الرحمن بن أحمد سكاب والحميد بن عبد الرحمن بن أحمد سكاب ثم إلى روح المرحوم ثم إلى روح خصوص الوالد المحبوب والمرحوم سيدنا الأمير والوالدين وصحبه وصول يقولهم وغالبهم أن الله تعالى يغفر لهم ويرحمهم ويؤتي درجاتهم في الجنة وعلى نية أن الله تعالى كما نوى وصول يقولهم وغالبهم أن الله تعالى يتبشر برحمة والمغفرة ويحيينا علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih diberi nikmat yaitu sehat walafiat dan nikmat panjang umur. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan sehat walafiat dan panjang umur untuk bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Minggu lalu kita membahas mengenai masalah arkanul lati talzamu fiha tuma'ninatu arba'atun.
rukun-rukun yang diwajibkan padanya tumakninah ada 4. Ya, jadi rukun di sini yang dimaksud adalah rukun fi'li. Di dalam sholat ada 3 rukun, yaitu rukun fi'li, rukun qauli, dan rukun qalbi. Fi'li adalah gerakan, qauli adalah bacaan, dan qalbi adalah niat. Rukun fi'li ini diantaranya adalah yang pertama diri, kemudian ruku', i'tidal, sujud, duduk di antara 2 sujud, dan duduk dalam tasyahud akhir. Sedangkan rukun qauli ada 5. Yang pertama adalah takbiratul ihram, kemudian membaca suratul Fatihah, kemudian membaca tasyahud akhir, membaca salawat kepada Nabi dalam tasyahud akhir, dan yang kelima salam yang pertama. Dan salam ini dimulai dengan alif, yaitu assalamu alaikum, bukan assalamualaikum. Ya, ada orang salat pas salamnya mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi. Itu enggak sah. Karena di sini ada tasydid, ya, yaitu ibda bil alif, yaitu dengan assalamu alaikum, bukan dengan assalamualaikum. Nah, itu rukun qauli. Sedangkan rukun qalbi adalah niat. Ya, niat. Dan niat itu terbagi menjadi 3 yang wajib, yaitu usollinya, kemudian fardiyahnya, sama ta'yinnya. Misalkan salat maghrib, usolli fardal maghrib, itu yang wajib. Ya, sembahyang isya, usolli fardal isya. Sembahyang subuh, usolli fardal subhi, usolli fardal zuhri, usolli fardal asri. Kalau dia bermakmum, wajib tambahin makmuman atau jamaah. Usolli fardal maghribi makmuman. Kalau Jumat, wajib tambahin makmuman, wajib. Karena syarat sah salat Jumat adalah berjamaah. Ya, imamnya juga wajib niat imaman. Sedangkan salat yang lain, imamnya sunnah mengucapkan imaman. Tapi andaikan si imam tidak mengucapkan imaman, ya, dia hanya sekedar usolli fardal maghribi, dia posisi ada di depan, dia bacanya jahar, dikencang, tapi nggak pakai niat imaman, maka si imam ini tidak mendapatkan pahala berjamaah. Ya, tapi sholatnya sah, tapi pahala berjamaah si imam tidak dapat. Jadi sayang, ya, kalau si imam sembahyang di depan jadi imam tapi nggak pakai niat imaman, dia hanya dapat pahala munfarid, sembahyang sendiri doang. Sedangkan makmumnya yang berniat makmuman dapat pahala jamaah, meskipun imamnya nggak niat imaman. Nah, yang di sini yang dimaksud dengan rukun-rukun yang wajib padanya tumakninah adalah rukun fi'li. Yang pertama adalah ruku', yaitu ruku'. Ruku' ini wajib ada tumakninah, wal i'tidal, dan i'tidal, was sujudu, dan sujud, wal julusu baina sajdatain, dan duduk di antara 2 sujud. Ada 4 rukun fi'li yang wajib ada tumakninah: ruku', i'tidal, sujud, dan duduk di antara 2 sujud. Apa itu tumakninah? At-tumakninatu hiya sukunun ba'da harakatin bihaitsu yastakirru kullu 'udwin mahallahu biqadri subhanallah. Tumakninah itu adalah diam atau tenang setelah bergerak, perpindahan rukun dari berdiri pindah ke ruku'. Nah, itu namanya biharakatin, dengan pergerakan perpindahan. Setelah posisi ada di rukun yang selanjutnya, kemudian dia harus diam sebentar dengan seukuran subhanallah. Artinya dia ruku nggak boleh diayun, ya, diayun. Ada orang ruku Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar, itu nggak boleh. Ya, seperti viral di daerah, ada orang sholat tarawih dalam waktu 5 menit, 10 menit itu selesai 23 rakaat. Ya, kita lihat sholatnya kayak begitu, ngebut. Nah, itu nggak sah. Bukan cuma sekedar nggak sah, tapi dosa.
Karena tala'ub bis shalah, main-main di dalam sholat itu dosa. Kalau misalkan dia tahu, dia sengaja, itu bisa rusak iman Islami, bisa rusak. Karena kata Syekh Nawawi Al-Bantani, wa qad kasura fi hadzal zaman at-tasahhul fil kalam hatta annahu yakhruju min ba'dihim alfazun tukhrijuhum 'anil Islam wa la yarawna dzalika dzanban fadlan an kaunihi kufran. Ya, Imam Nawawi bilang di zamannya waktu itu, wa qad kasura fi hadzal zaman, sungguh telah terjadi pada zamanku saat ini at-tasahhul fil kalam, orang kalau bicara tuh sembarangan. Ya, kalau ngomong sembarangan. Hatta annahu yakhruju min ba'dihim alfazun tukhrijuhum 'anil Islam, sehingga sebagian dari ucapannya menyebabkan orang tersebut udah keluar dari Islam. Wala yarana dzalika dzanban, akan tetapi dia enggak merasa dosa. Ya ankaunihi kufran, apalagi menyebabkan jadi kekufuran. Dosa aja enggak merasa. Banyak ya orang sekarang, ada tuh yang viral, dibilang Islam itu belum sempurna. Ya, ada banyak. Nah, inilah akhir zaman. Makanya kata Nabi, inna akhwafu alaikum minad dajjal al-ulama usul. Sesungguhnya yang lebih aku khawatirkan daripada dajjal adalah ulama usul, ulama yang jahat. Ya, yang mereka itu memutarbalikkan ayat sembarangan, sehingga apa? Yang bahaya itu pengikutnya, kesian. Banyak yang ngikutin, ya, sehingga dia nggak sadar sudah menjadikan kekufuran, waliyadzubillah. Jadi tala'ub bis shalah, bermain-main di dalam sholat itu nggak boleh. Ya, makanya begini, ada orang sholat, dia batal wudunya, dia nggak boleh pura-pura sholat. Ya, contohnya dia lagi sembahyang Jumat, lagi sholat Jumat, kemudian dia nggak sengaja dibuang angin, batal kan sholatnya? Batal. Posisi dia ada di tengah, ya, dia pengen keluar, malu, ya, nggak bisa ngelangkah-langin orang sholat, dosa. Akhirnya di pura-pura sholat aja, imamnya rukuk dia ikut rukuk, imamnya i'tidal dia ikut i'tidal, padahal wudunya dia udah batal. Karena dia malu, ya, karena dibuang angin. Kalau dia duduk ketahuan siapa yang buang angin, akhirnya di pura-pura sholat. Nah, itu dosa. Sholat tanpa wudu, ya, itu nggak boleh, haram. Sedangkan kalau dia niat bermain-main, itu dosa besar. Jadi di sini sholat itu, ya, rukun fi'li yang 4 ini wajib dengan tumakninah. Kemudian selanjutnya faslun, asbabus sujudi syahwi arba'atun. Sebab disunnahkannya sujud syahwi ada 4. Disunnahkan sujud syahwi. Apa itu sujud syahwi? Sujud syahwi itu sebagai konsekuensi apabila dia melakukan satu kesalahan di dalam sholat, yaitu sujud sebelum salam. Berapa kali sujudnya? 2 kali. Sujud syahwi itu 2 kali. Ya, sebelum dia salam, kemudian dia sujud dengan membaca. Ada yang mengatakan bacanya subhana man la yanamu wa la yasu. Tapi ada lagi yang mengatakan bacanya sama, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ya, makanya ada ulama mengatakan, Imam Nawawi bilang lebih cakep lagi digabung. Subhana man la yanamu wa la yasu, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Tapi itu khilaful ulama gitu. Kita bisa baca yang subhana man la yanamu wa la yasu, kita bisa baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Tapi ada lagi ulama mengatakan bacanya istighfar. Kalau misalkan dia melakukan sesuatu yang menyebabkan sujud sahwinya itu sengaja. Misalkan contoh, dia sengaja-ngaja meninggalin sunnah ab'ad. Dia sengaja-ngaja nggak baca tasyahud awal, sengaja, ya, maka sujud sahwinya itu bacanya istighfar. Nah, sujud sahwi itu 2 kali, sebelum salam sujud sahwi, sujud, kemudian duduk baca rabbil fili warhamni wajibuni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani, kemudian diduduk sujud lagi, kemudian diduduk langsung salam, nggak perlu tahiyat lagi. Asbabu sujudi syahwi arba'atun, sebab-sebab disunnahkannya sujud syahwi ada 4. Yang pertama, tarku ba'din min ab'adis shalah, meninggalkan sebagian dari
sunnah ab'ad salat. Jadi di dalam salat itu ada 2 sunnah. Ya, di dalam salat ada 2 sunnah, yaitu sunnah hayat dan sunnah ab'ad. Sunnah hayat kalau ditinggalin sengaja atau tidak sengaja tidak disunahkan sujud sahwi, itu namanya sunnah hayat. Sedangkan sunnah ab'ad ditinggal sengaja maupun tidak sengaja disunahkan sujud sahwi. Sunnah hayat banyak. Contohnya misalkan angkat tangan di saat takbiratul ihram. Yang wajib takbirnya, yang wajib Allahu Akbar itu wajib, tapi angkat tangannya sunnah. Sunnahnya sunnah apa? Sunnah hayat. Ya. Meletakkan tangan di atas perut, di atas pusat, di bawah dada, sunnahnya sunnah hayat. Salat begini boleh gak? Boleh. Ya, karena begini hukumnya sunnah. Setelah takbiratul ihram langsung baca Al-Fatihah. Enggak baca doa iftitah. Doa iftitah hukumnya sunnahnya sunnah hayat. Enggak baca ta'awuz, enggak baca auzubillahi minasyaitonirrajim, langsung bismillah. Ya. Ta'awuz hukumnya sunnahnya sunnah hayat. Habis Fatihah langsung rukuk, enggak baca surah. Surah itu hukumnya sunnah hayat. Habis waladhdallin dia enggak bilang amin. Ya, enggak mengucapkan amin. Sunnah itu amin. Sunnahnya sunnah hayat gitu. Nah, ini ada orang ya mengucapkan amin di sini alifnya dipendekin. Nah, itu enggak boleh gitu. Ya, bukannya amin tapi amin gitu. Amin fi'lul amr, artinya istajib doana, ya Allah terimalah doa kami. Waladhdallin, amin, terimalah doa kami. Tapi kalau amin jujur artinya amin. Ya, orang lagi baca doa amin jujur, enggak nyambung, enggak diterima makanya. Ya. Alifnya dipanjangin, amin. Artinya ya Allah terimalah doa kami. Ya Allah terimalah doa kami. Ini ada orang baca Allahumma hdina fiman hadait, amin. Jujur. Ya. Enggak nyambung. Makanya amin juga harus punya ilmunya. Jadi alifnya dipanjangin, yaitu amin. Nah, di sini yang disunahkan sunnah ab'ad, disunahkan sujud sahwi, yaitu meninggalkan sebagian dari sunnah ab'ad. Au ba'dil ba'di, atau bagian dari sunnah ab'ad tersebut. Kemudian yang kedua, fi'lu ma yubtilu amdahu wa la yubtilu sahwuhu idza fa'alahu nasiyan. Dia melakukan sesuatu yang membatalkan sholat kalau sengaja, tapi tidak membatalkan kalau dia lupa. Ya, kalau melakukannya itu lupa nggak batal. Tapi kalau sengaja batal. Contohnya gimana? Contohnya gini. Sebelum ruku, ya dia setelah baca suratul Fatihah waladhdallin amin. Kemudian dia pengen ruku. Keterusan malah sujud. Ya, malah sujud. Habis sujud dia duduk. Dipikirin, dibengong, kayaknya belum ruku deh. Ya. Akhirnya didiri lagi. Pas didiri lagi, dia rukuk dulu, habis rukuk dia i'tidal, baru sujud. Karena dia ngelakuinnya nggak sengaja, nggak batal, tapi disunahkan sujud sahwi. Kalau dia ngelakuinnya sengaja, orang-orang dia harusnya di rukuk, ya dia sengaja disujud aja, maka gerakan tersebut membatalkan sholatnya. Jadi lupa gitu, seharusnya di rukuk, dia malah sujud. Atau dia menambah ruku di lagi sholat, kemudian di ruku Allahu Akbar, subhana rabbil azim, sami Allahu liman hamidah. Karena dia bengong, akhirnya dia Allahu Akbar, di ruku lagi, di i'tidal lagi. Pas di i'tidal diingat kayaknya tadi 2 kali dia rukuknya, tapi ngelakuinnya nggak sengaja. Ya, nah maka di situ disunahkan sujud sahwi. Kalau dia sengaja, batal sholatnya, ya. Kalau dia sengaja, sholatnya batal. Nah itu ya, fi'lu ma yubtilu amdahu, melakukan sesuatu yang sengaja batal,
wala yubtilu sahwu idza fa'alahu nasiyan, tapi tidak membatalkan salat kalau dia lupa melakukannya karena dia lupa. Yang ketiga, naqlu ruknin qauliyyin ila ghairi mahallihi, yaitu memindahkan rukun qauli yang bukan pada tempatnya. Rukun qauli apa sih tadi? Takbiratul ihram. Kemudian suratul Fatihah, tahiyat akhir, salawat pada Nabi dalam tahiyat akhir, dan salam yang pertama. Contohnya gini, dia memindahkan rukun qauli. Ya, dia memindahkannya pada rukun yang tawil, yang panjang, yaitu ruku atau sujud. Pas dia sujud, dia baca Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Dia sujud baca Fatihah, batal gak salatnya? Coba batal gak? Dia sujud nih, dibaca Fatihah, batal gak salatnya? Batal gak kira-kira? Gak batal. Alasannya apa yang gak batal? Yang pertama alasannya gini, karena sujud itu rukun tawil. Ya, kalau dipanjang-panjang nggak batal. Bacanya panjang gitu nggak batal. Itu yang pertama alasannya. Yang kedua alasannya yang dibaca Fatihah, Al-Quran. Ya, doa aja boleh. Orang lagi sujud dibaca Allahumma inni ma qaddamtu, ya, atau Allahumma rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli dzunubi fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Di sujud dibaca doa enggak batal, baca Fatihah enggak batal. Tapi Fatihah ini adalah rukun qauli. Kenapa dibaca di sujud? Oh, berarti memindahkan rukun qauli pada sujud. Nah, itu kena konsekuensi, yaitu disunahkan sujud sahwi sebelum salam. Tapi kalau dibaca Fatihahnya di duduk antara dua sujud, batal gak? Dari duduk nih dibaca Al-Fatihah, harusnya di Rabbil fili warhamni wajibuni warfa'ni, dibaca Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin sampai habis. Batal gak salatnya? Kenapa batal? Karena duduk itu rukun yang qasir. Ya, rukun yang enggak boleh lama-lama. Nggak boleh terlalu lama, duduk kelamaan batal sholatnya. Makanya sebenarnya bacaan Rabbil fili itu sampai wa'afini, Rabbil fili warhamni wajibuni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini, sampai situ. Imam Ghazali nambahin wa'fu anni, melengkapi, boleh. Ya, Imam Ghazali menambahkan wa'fu anni. Makanya menambahkan doa lagi di dalam duduk antara dua sujud itu nggak boleh. Kenapa? Karena kalau kepanjangan, ya, bisa membatalkan sholat. Karena duduk itu bukan rukun tawil, bukan rukun yang panjang, rukun yang pendek. Ya, sedangkan sujud dan ruku adalah rukun yang tawil. Kita ruku lama boleh nggak jadi masalah. Kita sujud lama boleh nggak jadi masalah. Ya, makanya di dalam riwayat Amirul Mukminin Sayyidina Utsman bin Affan, beliau ketika sholat malam itu dibagi, malam ini adalah malam sujud aja, ya, lama banget sujudnya. Besok malam ruku aja. Nah, itu doang yang dipanjangin, sujud sama ruku. I'tidal dan duduk antara dua sujud tidak boleh dipanjangin karena itu rukun yang qasir. Kemudian yang ketiga, naqlu ruknin, yang keempat, iqa'u ruknin fi'liyin ma'ihtimali ziyadah, yaitu meletakkan rukun fi'li yang berkemungkinan bertambah. Yang tadi dia udah ruku, contohnya nih, dia udah ruku, cuma dia lupa udah ruku belum, akhirnya dia ruku lagi, atau dia ruku dua kali di keingetan, lah kayaknya tadi ruku dua kali deh, ya, dengan catatan lupa, bukan karena sengaja. Kalau karena sengaja batal salatnya. Atau dia lupa jumlah bilangan rakaat. Ini rakaat 2 atau rakaat 3 ya. Maka ambil yang paling sedikit, rakaat 2. Tapi dengan dia ambil rakaat kedua, kemungkinan rakaatnya jadi lebih, bertambah. Ya. Nah, di saat itu maka dia disunahkan sujud sahwi. Andaikan ternyata beneran, ya, ada orang merhatiin, tadi sholatnya kelebihan tuh 5 rakaat. Ya, sholat zuhurnya ternyata 5 rakaat, maka kita ambil keyakinan dengan keyakinan kita 4 rakaat. Meskipun yang nyaksiin, yang membenarkan kita sholat 5 rakaat itu satu masjid,
ya. Tapi kita ambil keyakinan kita yaitu 4 rakaat. Sah sholatnya udah, nggak usah dengerin orang, ya. Karena yang jadikan keputusan itu adalah keputusan kita, bukan keputusan orang lain. Nah, karena di situ ada kekeliruan kita, kebingungan kita antara jumlah 2 apa 3, 3 apa 4, maka sebelum salam disunahkan sujud sahwi. Sekarang gimana kalau misalkan sujud sahwi itu kan hukumnya sunnah. Tapi kalau kita berjamaah sebagai makmum, sujud sahwi menjadi wajib. Dengan sebab si makmum wajib mengikuti gerakan imam. Si imam sujud sahwi, maka makmum wajib sujud sahwi juga. Kalau si imam sujud sahwi, makmumnya enggak sujud sahwi, makmumnya duduk aja, bengong. Ya, nungguin imam selesai sujud, maka si makmumnya batal. Karena si makmum wajib mengikuti si imam. Makanya imam yang bijaksana, di saat dia disunahkan sujud sahwi, dia disunahkan sujud sahwi. Imam yang bijaksana, dia bukan sujud sahwi, tapi dia meninggalkan sujud sahwi. Tujuannya apaan? Takutnya ada makmum yang masbuk, yang nggak tahu apa-apa, ya, datang di rakaat terakhir, ditakbir Allahu Akbar, awam nih makmum nih. Si makmumnya sujud sahwi, si makmumnya bengong, ini sujud apaan nih? Nah, si makmumnya jadi batal akhirnya, ya, si makmumnya jadi batal. Tapi kalau si imam meninggalkan sujud sahwi, ya seperti biasa aja deh. Akhirnya makmumnya semuanya nggak sujud sahwi, jadi makmumnya sah salat. Imamnya sah, makmumnya juga sah. Tapi makmum yang ngerti, tahu nih imam tadi harusnya sujud sahwi nih. Karena imam bijaksana, imamnya nggak sujud sahwi. Imam salam, makmum sujud sahwi. Dengan kesalahan imam, bukan kesalahan si makmum. Nggak boleh si makmum sujud sahwi karena kesalahan makmum. Si makmum sujud sahwi boleh dengan kesalahan si imam. Kalau imam nggak ngerjain sujud sahwi boleh, tapi setelah imam salam. Ya, imam salam, makmum sujud sahwi, kemudian 2 kali sujud baru salam. Dan sujud sahwi itu dikerjakan sebelum salam, bukan setelah salam. Ya, guru saya mengajarkan, memberitahu bahwa sujud setelah salam itu nggak boleh. Setelah salam nih, sholat nih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, disujud lagi. Nah, itu nggak boleh tuh. Ya. Pertanyaannya, sujud itu sujud apa? Sujud syukur habis sholat? Oh enggak, sujud syukur itu ada caranya. Diri dulu, takbir Allahu Akbar, kemudian disujud, kemudian diduduk lagi, disujud lagi, diduduk lagi, ucapin salam. Itu sujud syukur. Kalau habis salat, salam kanan, salam kiri, kemudian disujud, maka sujudnya itu nggak ada ajarannya. Ya, sujud kepada siapa? Sedangkan tidak ada perintah sujud antara makhluk kepada makhluk. Kalau andaikan, kata Nabi, andaikan Allah memerintahkan makhluk sujud kepada makhluk, maka aku perintahkan seorang anak sujud kepada orang tuanya. Karena hak orang tua itu sangat besar kepada anaknya. Aku perintahkan seorang istri sujud kepada suaminya, tapi ternyata tidak ada sujud antara makhluk kepada makhluk. Ya, maka nggak boleh gitu. Nah, mungkin di sini ada mau ditanya sih. Untuk imam, kadang-kadang kan imam itu ada salah atau upaya untuk diingatkan ke jamaahnya imamnya sudah berdiri. Mungkin lebih rakaatnya kan diingatkan kepada jamaah. Apakah diteruskan wajib berdua lagi? Atau juga pakai saja atau tidak? Ya, jadi gini, imam misalkan meninggalkan tasyahud awal. Ya, imam lupa tasyahud awal. Si makmum menegur dengan bertasbih subhanallah. Dengan catatan tasbihnya itu dengan niatan zikir, bukan niat tegur. Ya, dengan niat zikir. Kemudian lihat posisi imam udah sampai mana. Kalau udah berpindah dari rukun ke rukun, dari diri udah sampai posisi dari duduk udah sampai posisi mau diri, maka di situ nggak boleh balik lagi duduk. Kenapa? Karena udah berpindah ke rukun selanjutnya. Ya,
Sedangkan tasyahud awal hukumnya sunnah. Tidak boleh meninggalkan yang wajib untuk mendapatkan yang sunnah. Diri udah wajib, udah masuk ke rukun yang selanjutnya, rukun fi'li dalam rakaat kedua misalkan, rakaat ketiga diri. Udah posisi diri sempurna, dia duduk lagi, maka sholatnya jadi batal. Kalau udah sampai posisi berdiri. Tapi kalau misalkan dia posisi masih setengah diri, maka di situ boleh dipilih antara dia duduk atau dia diri. Ya. Karena tasyahud awal ini hukumnya sunnah, yaitu sunnah ab'ad. Nah, kemudian kalau misalkan dia udah berdiri, terus gimana tuh? Nah, itu konsekuensinya disunnahkan sujud sahwi. Nah, sujud sahwi ini juga hukumnya sunnah. Sujud sahwi hukumnya sunnah, sunnahnya sunnah hayat. Ya, bukan sunnah ab'ad. Jadi seperti itu. Lebih dong ya. Jadi nanti lebihnya berarti rakaatnya lebih dong itu terus. Kalau dia diri nggak nambah rakaat, cuma meninggalkan tasyahud awal doang. Kalau udah akhir dia wajib duduk. Kalau udah di rakaat akhir, seharusnya di tasyahud akhir dia diri. Si makmum wajib menegur dan nggak boleh mengikuti imam. Kenapa? Karena imamnya salah. Kalau imamnya tetap diri, maka si makmum niat mufarokoh, niat keluar dari imam. Gitu. Ya. Maka si imam wajib duduk kalau misalkan di tasyahud akhir. Gitu. Karena tasyahud akhir itu wajib. Ya. Ada lagi mungkin? Kelebihan kebesaran. Iya. Rakaat terakhir kelebihan. Imam udah berdiri, itu langsung duduk atau dia rukuk dulu atau dia sujud dulu Ustaz? Iya, langsung duduk. Langsung tasyahud akhir. Ya nggak perlu rukuk lagi, nggak perlu i'tidal lagi, langsung duduk karena tasyahud akhir ya udah dalam rukun yang terakhir, rukun fi'li yang terakhir gitu. Kalau seandainya si imam ini tetap rukuk, sujud, batal sholatnya. Batal. Iya, karena dia menambah rukun lagi. Ya, dinambah rukun lagi, nambah rukun qauli lagi, nambah rukun fi'li lagi, jadi batal. Maka diambil langsung yang posisi terakhir, itu langsung duduk tasyahud akhir. Jadi kalau udah masuk ke wajib nggak boleh mundur ke sunnah. Contohnya gini nih, ada orang baca Fatihah, kan disunahkan sebelum Fatihah ta'awuz. Udah Bismillahirrahmanirrahim, diingat belum ta'awuz, dimundur lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah itu nggak boleh makruh, ya bahkan jadi dosa. Udah masuk ke wajib nggak boleh mundur ke sunnah. Atau udah Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar kabira, nggak boleh. Kenapa? Karena Bismillah bagian Fatihah, sedangkan doa iftitah adalah sunnah dan sunnahnya sunnah hayat. Terakhir mungkin ada yang bertanya lagi, silakan. Ya. Assalamualaikum. Bagaimana Ustaz kalau doa qunut dibaca selain daripada sholat subuh, sholat yang lain dengan sholat wajib yang lain seperti isya atau maghrib, bagaimana itu? Ya, jadi doa qunut itu boleh dibaca di semua sholat. Ya sembahyang maghrib baca doa qunut boleh. Ya sembahyang isya doa qunut boleh. Bahkan ada yang mengatakan di saat yang genting seperti ada musibah, ada kekacauan itu baca doa qunut, namanya qunut apa? Qunut nazilah ya. Doa qunut yang dibaca di saat hal-hal yang genting. Bahkan di daerah pun ya seperti saya dikasih tahu oleh almarhum orang tua saya, ketika beliau mukim di Jombang, di Tebu Ireng di sana, setiap sholat itu selalu membaca doa qunut. Zuhur baca doa qunut, asar baca doa qunut, maghrib, isya, subuh semua baca doa qunut. Jumatnya pun pakai doa qunut. Jadi boleh, nggak jadi masalah. Memang kampung saya juga. Iya, di kampung masuk seperti itu boleh itu. Cukup ya. Wallahu a'lam bishawab. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wa lakum minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.